Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Kalau video yang lalu adalah tentang hakikat dari surat Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan atau akan saya beri judul tentang makna dan arti dari surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang bahwa kalimat bismillah ini adalah menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah. Ada juga yang sebagian ulama bahwa ayat pertama dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun itu, saya tidak memperdebatkan perbedaan ulama, tetapi ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandung arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apapun bentuk aktivitas kita, kegiatan kita, saat kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita telah berpasrah diri bahwa kita seluruh kegiatan hanya bersandar dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyerahkan kepada ilah-ilah yang lain. Sedangkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang Maha Penyayang berarti kita telah mengakui dan menyerahkan bahwa hanya Allah lah pemilik yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang mempunyai arti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hakikat dari ayat ini adalah kita sebagai manusia sudah seharusnya memuji Allah sebagai Tuhan bagi segala makhluk yang ada di alam semesta, baik manusia, baik jin, baik hewan, tumbuhan, planet, galaksi, dan segala yang ada di semesta ini. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin biasanya digunakan umat muslim untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya umat Islam. Saat mendapatkan berkah atau sesuatu yang dianggap menyenangkan baginya, itu adalah makna yang terkandung di dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Ar-Rahmanirrahim. Kalimat ini mengandung arti Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dalam tafsir, Ar-Rahmanirrahim menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah lah satu-satunya zat yang memiliki keluasaan rasa kasih kepada makhluknya tanpa batas dan punya rasa sayang kepada makhluknya yang tiada bertepi. Arti, makna, dan hakikat surat Al-Fatihah yang termaktub dalam ayat Ar-Rahmanirrahim ini memberitahukan kita bahwa hidup ini, kesehatan ini, dan apa yang ada dalam diri kita saat ini merupakan rahmat dari kasih dan sayang Allah kepada kita. Pernahkah kita berpikir bahwa kesehatan itu mahal harganya?
kesehatan yang mahal harganya itu menjadi bagian dari rahmat, kasih, dan sayang Allah kepada kita. Oleh karena itu, melalui surat Al-Fatihah dalam ayat Ar-Rahmanir-Rahim, kita harus senantiasa mengerti bahwa kasih dan sayang Allah kepada makhluknya tidak terbatas. Selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Ayat dan kalimat Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai pada hari pembalasan kelak. Malik berarti yang menguasai, dan Yaumiddin berarti hari pembalasan. Ada juga yang mengartikan Maliki Yaumiddin adalah Allah yang maha merajai hari akhir atau hari pembalasan nantinya. Hidup itu hanya sekedar mampir, makan dan minum, dan hakikat daripada kehidupan adalah akhirat, di mana hari pembalasan selalu ada untuk memberikan pembalasan terhadap apa yang dikerjakan manusia selama hidupnya. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran disinggung bahwa seberat biji zarah pun setiap perbuatan, baik kebaikan maupun keburukan, pasti ada balasannya. Dan di hari pembalasan kelak, hanya Allah yang menguasai atau merajai. Secara singkat, tafsir dari makna dan arti dari Maliki Yaumiddin adalah Allah yang maha kuasa, di mana Allah yang akan menguasai dan merajai nanti pada hari pembalasan, yaitu hari di mana setiap perbuatan manusia mendapatkan balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti adalah hanya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Arti, makna, dan hakikat dari kata atau dari kalimat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bahwa Allah merupakan zat yang kita sembah dan satu-satunya zat yang bisa dijadikan sandaran untuk meminta pertolongan. Melalui ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manusia seharusnya tahu dan mengerti bahwa Allah lah satu-satunya zat yang disembah dan Allah lah satu-satunya zat yang dijadikan sandaran atau tempat untuk meminta pertolongan. Tidak ada yang lain. Allah adalah satu-satunya zat yang harus kita sembah dan kita minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Arti dan maksud ihdinas siratal mustaqim adalah tunjukkan kami jalan yang lurus. Hal ini menjadi doa bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ditunjukkan oleh Allah dengan jalan dan hidayah yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Arti dan maksud ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah ini menegaskan kepada umat Islam untuk meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan pintu hidayah melalui jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasalnya, hidup ini senantiasa selalu ada godaan dan bujukan rayu setan. Oleh karena itu, melalui kalimat ihdinas siratal mustaqim, maksudnya agar kita diberikan jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah memberikan nikmat, bukan jalan yang Allah murkai dan juga bukan jalan yang sesat. Arti, makna, dan hakikat dari ayat dalam surat Al-Fatihah ini bahwa kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk
atau hidayah berupa jalan yang lurus, melanjutkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang benar-benar dirahmati oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat, sebagaimana orang-orang yang telah dimurkai dan disesatkan oleh Allah karena kelakuan dan perbuatan mereka sendiri. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah arti makna secara singkat dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.